kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak ada lagi manusia ini yang bersedia untuk mendengar kita, berbisiklah ke tanah, makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bukan dapat saya dari hadis, dari grup WhatsApp. Berbisiklah ke tanah supaya makhluk-makhluk langit mengaminkan doa-doa. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Ada makhluk langit yang memintakan ampunan kepada engkau, kepada Allah untuk engkau. Dan begitu juga dengan makhluk bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang ridha. Kemudian ridhonya itu menjadi inspirasi dan dia mengajarkan kebaikan buat orang banyak. Tapi saya sejujurnya Mas Roni, untuk ceramah tentang bagaimana umat ke depan, bagaimana politik Islam, itu saya lebih suka daripada diajak ceramah tentang ridho. Karena biasanya ujiannya cash and carry. Itulah ujiannya biasanya datang. Apa yang kita omongkan itu langsung datang. Makanya tadi begitu Ustadz Qurtubi bilang ujiannya, ceramahnya Ustadz tentang temanya tentang ujianku jalan ke surga. Ini nampaknya udah betul. Tapi kalau saya katakan ujian Ustadz Somad ke tempat acara ini adalah macet, ujian kami lebih besar Pak Ustadz. Kenapa? Nunggu Ustadz sampai jam 11. Dalam undangan jam 9. Ustadz datang jam 11. Lebih hebat ujian kami. Saya tahu dari tatapan mata Bapak Ibu, ujian Bapak Ibu sungguh berat dalam hidup ini. Jadi yang meringankan itu apa? Yang meringankan itu adalah pertama, pemahaman kita tentang kehendak Allah. Kita tidak ketemu dengan Allah. Allah menceritakan kehendaknya dalam Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh para ulama. Maka kalau mau ringan, hidup ini adalah ngaji. Ustaz masih ngaji? Saya ngaji. Saya ngaji dengan Ustaz Adi Hidayat. Saya ngaji dengan Ustaz Ridwan. Tapi Ustaz gak pernah ketemu dengan kami. Saya online. Saya tonton mereka di Instagram, saya tonton mereka di YouTube, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya. Maka saya selalu berkata, mereka adalah sahabat saya dan guru-guru saya. Lalu kemudian setelah kita ngaji, jangan lupa kita berinteraksi sosial. Ketemu dengan orang itu gak sama ketemu orang di YouTube. Gak sama. Mata adalah jendela jiwa. Ketemu, bermusafahah, sekarang gak bisa salaman, ngobrol. Manusia itu ada ruhnya. Saya ketemu dengan Pak Arman, ketemu dengan Mas Roni, ketemu dengan Ustaz Ridwan, ketemu dengan sahabat-sahabat saya, itu beda. Ada membangkitkan semangat. Gak sama ketemu dengan transformer. Ada roh. Al-arwah junudun mujannadah. Roh ini seperti pasukan bala tentara. Roh. Ketika ketemu, itu roh saling menguatkan. Apalagi ada roh itu yang kuat. Makanya orang sehat, orang sakit itu dijenguk di rumah sakit, di ruang ICU. Kenapa? Karena ketika dijenguk dia sehat. Saya datang menjenguk sahabat saya yang sakit. Begitu saya datang dia langsung duduk. Apa kata istrinya? Selama ini dia hanya terbaring aja Pak Ustadz. Begitu Ustadz datang dia langsung duduk. Pas saya keluar diantarnya ke ruang tamu. Heran satu rumah, gak pernah dia ke ruang tamu sudah sebulan terbaring. Bangkit semangat. Makanya kita kalau menjenguk orang sakit gak usah terlalu jujur. Gimana? Nampaknya udah gak sampai hari Jumat. Kamis sore udah selesai. Bangkitkan semangat. Ustaz Somad, iya Pak. Gimana menurut Ustaz saya ini? Kenapa Pak? Diponis dokter saya katanya meninggal. Dokter terlebih dulu meninggal Pak. Allah Maha Kuasa. Bangkitkan semangat hidupnya. Maka ini penting. Hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana kita mau ketemu Allah? Bagaimana kita jumpa sama Allah? Bagaimana kita tahu kemauan Allah? Allah sudah ceritakan kemauannya dalam Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal. Al-ulama warasatul anbiya. Maka tadi saya nanya, pengajian komunitas ini masih ada Mas Roni? Masih Ustaz. Tapi karena kita pandemi nggak bisa. Online mesti dibuat. Ustaz Ron, Ustaz kita, maka ini semua. Karena kalau tidak, kita akan putus kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu kemauan Allah, maka jangan sampai putus kontak dengan Allah melalui zikir. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selamanya bersama dia selama dia mengingat aku. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, maka aku pun akan mengingatmu, aku pun akan menyebutmu. Tadi sedang makan,
masuk WA dari Sudan. Aku mimpi Ustadz sudah 3 kali dalam bulan. Laki-laki. Perlu dipertegas kalau sekarang ini. Aku mimpi Ustadz sudah 3 kali dalam bulan. Nama dia beberapa hari ini kami sebut karena ada kawan yang memang mau daftar S3 ke sini. Namanya disebut di Pekanbaru, disebut di Jakarta, bahkan tadi sampai di airport masih saya sebut namanya. Maka connect, ternyata ruh orang beriman sudah. Kalau manusia saja disebut namanya connect dan mimpi dia di sana, Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat. Kita sebut dia, minta kepada Allah, sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang curhat kepada manusia, curhat kepada dia, direkamnya, dijadikan vlog, diuploadnya ke IG. Habis kita di komen orang. Curhat kepada dia hari ini sebagai kawan, besok dia berubah jadi lawan. Habis dibukakannya rahasia kita. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Ustaz, boleh, Ustaz Ridwan, yang ke saya. Cuma nambah masalah saya. Saya mulai dari jam 11 kurang 10, sekarang sudah jam 12 kurang 20. Itulah 50 menit kebersamaan kita. Puncaknya adalah Allah ingin kita masuk surga melalui satu pintu yang belum ditempuh oleh orang lain. Dari pintu sholat kita insya Allah akan masuk dari sana karena sholat kita. Amin. Masuk dari pintu sedekah kita akan masuk dari sana karena sedekah kita. Masuk dari pintu satu ini tak banyak orang yang bisa. Dan Allah ingin kita masuk dari pintu itu, pintu ridha, menerima ketetapan Allah dengan tetap berusaha menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Al-Mukarram, Ustaz Ridwan, Mas Roni.